setiap orang itu punya potensi kerasulan. Potensi kerasulan. Nah itu kita bisa ketika kita punya pengetahuan, kita punya keterampilan untuk menerangi orang yang tidak punya pengetahuan dan keterampilan. Jadi bukan hanya nabi, kita juga bisa menjadi pembawa berita karena nabi itu secara secara arti katanya adalah si pembawa berita, pembawa informasi. Kalau kita tahu teman kita melakukan sesuatu yang salah atau yang tidak efektif gitu, ya kita tahu, kita kasih tahu. Misalnya wong macul nganggo pecok gitu, ya kita kasih tahu. Pecok itu untuk nandur kembang pecokku ya. Bakal ning sawah ya aja nganggo pecok, nganggo pacul, atau lebih lagi pakai traktor dan lain sebagainya. Itu kan pembawa berita. Oh anak traktor nganggo anuku, anak bisa nyewa, bisa nyeliling desa dan seterusnya. Itu pembawa berita. Kita kasih tahu ada orang bikin masakan padu-paduan baik belenak, kita tahu resep yang bagus yang enak itu kita berfungsi sebagai nabi. Dari gelap ke terang. Jadi iya, gelap kan simbol dari ketidaktahuan gitu. Terang itu. Ya itu perbuatan baik kan. Perbuatan baik dalam memberikan penerangan kepada orang. Berbuat baik itu apa sih? Ya segala macam perbuatan. Ya makanya tadi kan harus berbuat apa gitu. Tergantung kita menyikapinya bahwa surga itu adalah sesuatu yang nilai plus kebaikan atau neraka itu sebagai sesuatu nilai negatif atau keburukan. Kalau kita persepsinya seperti itu, ya maka apa yang harus kita lakukan ya kita harus mengikuti norma-norma sosial. Artinya dalam konteks masyarakat norma sosialnya seperti itu ya dianggapnya baik. Tetapi ingat juga bahwa itu sifatnya lokal. Ketika misalnya di kejiwaan itu begitu itu adalah sesuatu yang baik, bisa jadi di Arjawinamu menjadi sesuatu yang kurang bagus gitu. Baik tapi kurang bagus gitu. Nah artinya ketika kita mengikuti norma sosial yang ada di wilayah itu, maka memungkinkan bahwa kita akan banyak teman, banyak relasi yang memungkinkan bahwa itu adalah bagian dari surga juga, kenikmatan juga. Konteks bahwa surga itu adalah sebuah kenikmatan atau nilai positif gitu. Maka hal-hal yang sifatnya melakukan sesuatu yang positif, maka ujungnya adalah surga. Nah, kemudian kalau kita kaitkan bahwa berbagi sesama maling itu adalah kebaikan. Nah, ini kita masuk lebih jauh lagi nih. Kita mau mengulasnya dari sisi yang mana kan? Ini bukan hanya sekedar harus melakukan seperti apa, kita di surga dan di neraka itu, kita mencapai surga itu harus bagaimana. Tentunya mencapai neraka tidak perlu harus ada latihan lagi, karena potensi ke arah situ kan pasti ada. Kesalahan manusia itu al-insan mahalul khata' wan nisyan. Artinya kan memungkinkan bahwa manusia itu pasti melakukan satu kesalahan. Makanya ada yang mohon maaf yang disengaja maupun yang tidak disengaja, semuanya disengaja. Tidak ada yang tidak disengaja. Melihat fenomena yang ada, sebenarnya kan umuman tidak ada orang yang memberi peringatan. Padahal itu contoh Nabi. Contoh kebaikan Nabi. Seperti apa misalnya? Ya, memberi peringatan mengajak orang ke surga apa ke jalan terang. Iya. Ya itu kan persepsi kita sama dengan persepsi mereka yang bahwa surga itu adalah seperti itu. Ya kan karena banyak sekali ya kita nih dijebak juga oleh beberapa hal yang kaitannya dengan dongeng-dongeng. Contohnya beginilah, yang bukan surga dan neraka lah. Jangan duduk di
nanti bla 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 bla. Itu kan sebetulnya unsur-unsur kebaikan sebetulnya yang disampaikan, tapi dengan cara yang semacam itu. Tetapi kaitannya dengan kemudian pencapaian surga juga dikaitkan dengan hal yang semacam itu. Kadang-kadang maca anu ukoe ira le surga oleh kunci ya. Ini kan sama aja dengan hal-hal yang seperti itu. Kita ya bukan dibodohi ya, tetapi cirikan memang. Ketika surga itu hanya dibungkus oleh hal yang semacam itu. Ya kayak ini apa ini rada urusannya kemasyarakatan, rada urusannya rada agama. Maka sembahyang Jumat kayak itu. Gua lihat Pak. Orang doyan gitu ya. Iya, minggunya orang bisa udah PL kita makanannya. Enggak ente benar. Sejujurnya apa kita ganti apa? Lamborghini. Nah, nggak mau itu. Artinya dari dulu polanya sama. Jangan kaget ketika kemudian Buya mengatakan bahwa suatu saat bahwa anak-anak cucu kita akan mempertanyakan yang kita nggak bisa jawab. Hanya untuk apa? Dari dulu sampai sekarang. Iya, atau begini. Ya bukan ontanya sih sebetulnya Anda tuh ya alamnya surga kalau levelnya itu kan kita masih didongengi dengan hal-hal yang semacam bahwa Anda datang lebih awal itu lebih baik. Itu saja sudah selesai. Sudah selesai. Apakah itu kemudian imbasnya atau ganjarannya itu adalah surga? Terserah. Anda enjoy juga melakukannya. Tapi ketika Anda yang bakal beli belajar kita tempilingi. Orang itu saya beli belajar. Macam yang ngerasain tempilingan. Iya. Itulah neraka itu. Jangan-jangan tidak jadi saya dimasukin neraka tempiling tadi. Ya kan? Akhirnya maju surga. Berarti ya ketika di warak ada lemong lampu malah masih full. Malah mau sekalian ya. Kok dinas? Orang mangkat digunakan malah. Ya. Jadi artinya nilai sosial lah. Ya tugas-tugas Nabi itu kalau kita mampu kita juga melakukan. Seperti Basyiro wa Nadhiro, kita memberikan kabar gembira dan juga memberikan harapan kepada mereka. Nadhiron itu bukan memberi peringatan ya. Kalau di terjemahan Al-Quran sering memberi peringatan, tapi memberikan harapan itu lebih nyaman. Memberi kabar gembira tapi memberi peringatan. Iki Bang, udut nih Bang. Ya, tapi anak rancurnya Bang. Enak sih Bang, sebenarnya sih enak. Tapi bakal sih tak mati. Ya, enak temen kan yang Nabi di muka. Cek mau kono bae los. Entok tenang. Iya, ini ana marah kita mulai bisa dapat selus kalau paru. Ora sih. Ya terus enggak nginget nawongku beli kudu nganggo kata-kata ya ayuhana tutakungo nganggo. Akhirnya kayak Abi bilang, ngaji mono-mono ya panjang. Iya. Iya, tapi kemudian kita ketika syariatnya begitu ya, akhirnya kan ketika kita melenceng menjadi orang mengatakan Islamnya kan susah. Ya sebenarnya sih bagaimana mencapai surga itu bagaimana kita enjoy terhadap diri sendiri lah, karena surganya kita dengan surganya istri kita meskipun satu malai gitu, satu Keturunan. itu surganya beda. Asing ulur sing kari. Karena kang tidak kamu beli. Iya, jadi bagaimana kita membuat nyaman diri kita sendiri. Enaknya lebandi. Enaknya lebandi, ya silakan. Ya kang lanangnya mau maju surga, kang wadon belum maju surga, enaknya lebandi. Ya bakal 90% ya. Apa sing ada? Wadone di sini neraka. Ya, tapi ketika kemudian kita mengaitkan bahwa surga itu adalah sesuatu atau capaian, maka sesungguhnya kita lelah. Sebenarnya ya kebahagiaan itu nggak perlu dicari kan.
Karena kebahagiaan itu otomatis gitu. Ya bener lah, Man. Sesuatu yang ada dalam diri kita, yang bagaimana kita bahagia, bukan kemudian kalau begitu saya harus jalan-jalan, healing, kemudian traveling, kemudian Shopping. ya kan? Missing. Yang pada akhirnya apa sih? Missing. Nah, ini mau main anjing. Iya, artinya kan seolah-olah di konsep seperti itu. Padahal bahagia, ya urusan saya dong. Saya mengatakan begini, saya bahagia. Iya, jadi kondisi orang per orang dalam hal ini kaitan surga yang sekarang adalah situasional. Surganya tidak mesti sama dan kemudian kebahagiaannya juga tidak mesti sama. Tetapi herannya, ketika orang sama dengan uangnya banyak, itu adalah bahagia. Persepsinya, ya kan? Ya Buya kan akhirnya mengatakan bahwa bahagia itu adanya di hati, bukan di materi. Di perasaan kita. Iya, makanya kan begini ya, ada kutipan juga Bob Sadino terhadap anak-anaknya itu, bagaimana menjadikan anak-anaknya untuk menjadi bahagia, bukan menjadi kaya. Nah ini kan ketika orang kemudian bahagia secara psikologisnya, dirinya, semuanya enjoy kok, melakukan apa saja enak. Sangat memungkinkan bahwa orang yang dalam posisi semacam itu energinya baik, rezekinya lancar. Kali-kali nih, paman, anu yang ngedolin paman benar. Ini rambut. Iya, anu oli rambut turun, potongan rambut kita benar. Sama berkorban seperti itu. Iya, artinya ya itu kembali lagi bahwa kebahagiaan atau dalam hal ini surga ya personal gitu, sifatnya personal. Kalau istilah Buya, kondisikan hatimu agar selalu bahagia itu termasuk. Iya. Nah itu. Tapi manifestasi itu. Iya. Relatif ya. Iya, relatif, surga itu relatif. Artinya kalau kemudian surga itu yang dikaitkan dengan tempat, ya akhirnya makhluk juga. Nah, ngapain kita bergantung kepada makhluk? Kata Allah katanya kita harus bergantung kepada Allah. Iya. Tapi kepada kemudian capaiannya surga, berarti bergantungnya kepada makhluk. Kan ciptaan pada ciptaan Iya. Insya Allah ya ini juga neraka lamanya. Ya coba saja kita berjalan bertakut, yang bertakut kita semeringa. Ya pasti energinya kan beda. Simpan itu. Iya. Kembali ke laptop. Qalu ma aghna ankum jama'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Mereka berkata, ya ashabul a'raf ini orang-orang yang nyobat dengan keluhuran ya, dengan kebijakan, dengan kebijaksanaan. Jadi apa-apa yang kamu kumpulkan sekarang itu, atau kumpulkan di sini nggak mesti harta ya, bisa juga sahabat-sahabat yang kamu rekrut dalam satu komunitas tertentu yang menolak terhadap berita-berita baru, ataupun konsep-konsep yang kamu kumpulkan selama ini yang kamu anggap itu paling baik, paling benar, ternyata tidak sesuai dengan realitas, itu ternyata tidak bermanfaat. Ma'aghna, nggak bermanfaat. Wa ma kuntum tastakbirun, dan apa-apa yang kamu sombongkan itu semuanya nggak ada manfaat. Itu kita diperintahkan bagi orang-orang yang telah mengalami kesuksesan itu memberi nasihat kepada teman-teman yang kita kenal dengan baik untuk bangkit dari keterpurukan dan mengajak kepada situasi yang lebih baik. Ya dalam rangka ke surga juga.
Jadi surga di dunia ini berbicara tentang surga, tapi surganya itu surga di dunia. Makanya antara orang sukses dengan orang gagal, dia bisa ngobrol, bisa dalam satu tempat. Daripada nih saya dagang jam orang payu-payu, saya kemana dulu rambut di Banten. Itu kan dengan teman-temannya juga. Batu-batu. Iya. Nah, tapi kalau tanya sama fuqaha, haram. Nah, kumpulin rambut itu haram. Apalagi menjual rambut haram. Iya. Di sini kuat sih mau tua lori gitu. Kakak boleh itu bicara Tapi tak omongan nih. Jalan zaman bengen ku masih Kumani, jadi yang kono nang wong turu dibunduli. kumani ngomongin kumani. Jadi kita ngerabati kumani manfaatnya apa? Jadi kita Iya. Ya kumel. Pak, kembali lagi pada kesombongan tadi ya. Nah, kalau rasis itu sama dengan sombong tidak? Ya bisa jadi. Sombong. Bisa jadi karena dia merasa rasnya lebih unggul dibandingkan yang lain. Nah, tapi Adolf Hitler itu dia bisa mengekspansi loh dengan kesombongannya itu. Maksudnya Iya. apa? Ya, Iya, maksudnya kan gitu. Rasis kan sombong nih ya. Hitler kan ada sombong juga rasis kan Hitler kan. Tapi dia berhasil mengekspansi. Nazi berkembang menjadi besar. Intinya nggak konek sebetulnya. Gimana poinnya? Iya. ya jangankan ke Hitler, ke Nazi, banyak juga orang sombong itu sukses kok dalam bisnis. Iya. Iya. kalau mau silver on Pak. Iya. Iya, jangan jauh-jauh ke sana. Tetapi bagaimana kesombongan itu bermanfaat buat dia ya. Artinya bukan berbeda dengan gambaran kesombongan di sini. Kalau di sini itu gumede, merasa besar, hanya prangsa gitu. Tapi kalau orang sombong yang konsisten, itu dia akan konsekuen, ingin membuktikan bahwa saya besar, bahwa saya kaya, bahwa saya pintar. Itu namanya sombong. Oh, jadi kalau kesombongan seperti itu boleh ya? Nah, itu Tapi sangat lebih justru ke sangat kepercayaan diri betul ya. iya, pede. Tapi kalau sekedar mulai sekarang saya mau sombong gitu. Boleh sih. Boleh-boleh saja. iya. Jadi kalau sekedar prangsa tidak sesuai dengan realitas, itulah sombong yang mencelakakan. Beli perlu buku pun, beli perlu berobat nih dokter, beli perlu periksa. Temu-temu sukike stroke. Ini kan sombong yang nggak berguna. Tapi sombong juga maksudnya lokali. Ente sombong kita ke duit semono apa dikatakan sombong bahkan daerah tertentu ya enggak juga lah. Sombong norma sosial di wilayah itu seperti apa gitu. Nah kemudian dikaitkan dengan agama gitu. Ya kan artinya dalam norma sosial aja saya nggak enjoy komunikasi dengan ente ini nggak enjoy karena setiap saya berbicara ente selalu Iya kan, ning langit. Itu berkentut gitu kan ada orang yang mengatakan begitu kan. Iya. Artinya dalam keseharian dalam apa sosial ya lingkungan sosial orang-orang semacam itu kan bukan kemudian boleh dan tidak artinya baik dan tidak. Kalau boleh dan tidak kemudian dikaitkan boleh dan tidak, kalau tidak boleh itu namanya haram atau dosa gitu. Ya kental jadi ya. Iya. Jadi kita kayak dosa ganjaran. Ya tergantung kepada norma sosial yang kita ada di saat itu. Tapi kalau sih sebenarnya sombong merasa bagus
dewek daripada wong sejen. Oh ya keruan bang. Nah, tadi Dia ngerasa hebat dewek. Cuma ngerasa bil. Orang lain juga sombong kan? Ini kan berarti berkator Pak. Ya sing ngerasa ana sapu kono mreyang. Mungkin lebih kepermisalan kan nggak pasti uang kita pengen akan unggul jadi pak misalnya uang anda kita pernah ke laut kita laut rem ke tengah-tengah negara makanya unggul itu unggul kita itu kumpul duit 100 juta 1 juta orang mesti 500 juta kenyataannya itu cuma itu membuat dia lalai Iya, tapi kan menyebalkan orang yang iya bahkan sekali Pak. Yang juga apa iya. Ya, artinya dalam pergaulan juga tidak enak kan dengan orang yang palsu. Udah Debat. Itu hidupnya kan anak baru ini. Itu lu bakal titik gorongnya sih bujur temen. Ya artinya posisi sombong bu. Anak baru sombong. Ya dalam perlakuan nggak bakal segala-gala anak sombong berani sombong. Artinya semua asing nggak gunanya. Ya kecuali kita ngomong Wahid. Tapi kita ketika Wahid mengatakan anak Khairumin, ya los. Orang kita ya los. Hari sampai ngerasa lebih baik sih, ya los. Kecuali kita ngomong, kales. Iya. Ya bundaran juga sing biasanya Pak Bimus. Menonton. Sombongnya Wahid. Kita kan biasa. Temennya. Wahid ini agamanya apa? Jadi kita kan kali. Sing-singnya kan yang. Iya, Bimus Abi ngomong berarti biasa. Ya balik-balik lagi. Itu kali kan kemudian merasakan ciri-ciri kesombongan kak dari percontohan dari kelakuan iblis Quran kak salah sedikit anak sih menjelaskan bahwa ciri paling jelas orang sombong itu tidak mau mendengarkan apa yang lawan bicara katakan. Budek berarti budek. Ya, tidak mau mendengarkan. Iya, makanya di sini sih di ayat ini sih disambungkan antara kadzabu dengan istakbaru. Jadi menolak, menyangkal karena dia merasa lebih hebat. Apapun apa informasi dari orang apa dicobingin seorang ngerti apa meremehkan orang lain, meremehkan adalah memotivasi. Contoh wong nembe dua anak siji lalu sudah mau dia anak siji nggak dengan apa-apa ya. Kan memberikan motivasi anak dia anak kakek ya artinya menyadarkan seseorang bahwasanya kondisi seperti ini Jadi sombong mau jadi bohong dan jadi dia. Ya udah kan audiens Maka jadi dia bersombong, maka jadi ada yang banyak di atas saya gitu. Iya, tapi dia tetap enjoy. Sombongnya dia berarti orang berarti. Maka jadi dia bersombong. Kesombongan itu menciptakan syukur kan? iya anak motivasi Kita lebih menderita dari mereka. mereka lima satu satu bangun iya ya artinya ketika orang sombong itu Kelas membangkitkan orang untuk membangkitkan orang untuk memberikan semangat kembali. Iya semangat. memberikan semangat memberikan support Kita di anak 5 ya. Dan lalu sampai semangat. Ya terserah lah artinya apa tidak ada kesimpulan apa yang lain yang mengasih kaitannya dengan sombong dalam pemahaman kita sendiri yang sombong ngomong sombong ya berarti sombong makanya Anak bahasa. bahkan saya menduga ya bahwasanya sombong itu hanya sebuah nama. Iya benar. Artinya orang sombong itu tidak ada yang merasa sombong. Jadi wong sombong. Sombong lu jadi bohong, jadi
sombongnya. Nah, Kang Aceh, Maka dia orang tidak sombong dengan orang percaya diri nih. Nah, Bagaimana ya? Ininya cara sekatnya itu maksudnya gimana? Iya, ya? Cara istilahnya ininya? begini, bisa Pak, kok menang baik karena kita terburu-buru sehingga tidak sombong. Ya, Siapa kalau yang bisa kalau jadikan percaya orang diri itu dulu? kan confidence. Iya. Tetapi kalau over confidence, ya itu namanya sombong. Iya, sejatinya sombong itu seperti apa? Ya yang nggak ada definisinya. Tergantung persepsi masing-masing. penilaian orang, iya. Tapi justru seperti ini ya, orang yang mengatakan sombong amat itu perlu dipertanyakan. Ya sih sombong amat. Padahal amat dulu. Ada kesombongan yang bisa memotivasi. Nah, Ada kesombongan yang perlu dipilih. Nah, Tidak selalu negatif. Misal seperti ini, 2000 eranya 2007 itu eranya Chelsea sangat jaya-jaya. Ketika Jose Mourinho masuk, dia sampai ngomong di wawancara BBC. Selama Chelsea dilatih saya, MU itu tidak akan pernah bisa mengalahkan Chelsea. Ternyata hasilnya selama 2 musim tidak pernah MU mengalahkan Chelsea. Jadi begitu big match antara MU dan Chelsea mau main, mental pemain MU itu gentar, goyah. Tidak ada yang bisa selama Chelsea masih di tangan saya, MU tidak akan bisa mengalahkan. Ternyata benar Mourinho. Kesombongannya Mourinho ya. Iya. ya Jadi pemainnya tuh terserang mentalnya tuh. Jaya-jayanya Cristiano Ronaldo tidak bisa mencetak gol gawang Chelsea. Karena sebelum bermain itu diserang dulu mentalnya. Sebenarnya iya hasilnya tepat. Kalau menurut saya pribadi mah ya untuk membedakan apa sih sekat antara sombong dan ini itu kayak semacam tadi pertanyaannya Mas apa namanya? Maulana Malik Ibrahim. Maulana antara percaya diri dan sombongan ini sekatnya di mana gitu ya. Kalau percaya diri itu meyakini berdasarkan apa sih namanya kemampuan dia, terus apa strategi dia, Iya. terus dia punya persiapan lah sehingga dia jadi percaya diri. ya Tapi kalau sombong itu tanpa ada strategi, tanpa ada persiapan apapun, tanpa ada keilmuan apapun, itu hebat reang ya. oke lah. Tapi begini Mas, dia sempat ngomong ya, ketika waktu itu ngajari santrinya belajar ya ngaku sorok gitu kan ya, umit tuh. Mulai genang, hari akan belajar ilmiah, alkitab atau apa itu. Tata kan dalam itu ciri-ciri boy. Boleh silakan. Pasti bisa. Dari masuk dalam motivasi itu masuk dalam diri akhirnya jadi akhirnya bisa kecil-kecil jangan kamu udah kamel buat ya akhirnya yang bisa Iya. Itu masih motivasi. Makanya sambung lagi tadi ke pendapatnya Mas ini yang bicara terkait pelatih ya, apa Mourinho ya. Dia melatih Chelsea karena udah punya strategi dan yakin selama 2 musim ini nggak bisa ngalahin dia gitu ya. Kalau pelatihnya nggak punya strategi terus yakin begitu, ya mungkin kayak apa ya? Kita Iya. Ya, seperti halnya juga ini ya, motivator itu kan syarat-syaratnya itu kan banyak ya, artinya harus tegas, harus bisa semangat menyemangati, meyakinkan. Iya, Akan tetapi perbedaan dari perbedaan orang yang menyikapi motivator, ada yang bagus, ada yang Tapi motivasi para motivator mengatakan keluar dari zona nyaman. Coba motivator keluar nggak jadi motivator, berani enggak gitu. Ya berani kalau dia acaranya udah selesai. Ya. Jadi ya yang tergantung konteksnya ya. Memang ketika malah konon ada hadis yang menyatakan bahwa menyombongi orang sombong itu sedekah. Jadi tergantung persepsi kita dan tergantung kejadian apa yang terjadi pada waktu itu ya, dan dampaknya kepada diri kita sendiri.
Apakah itu berdampak baik? Apakah kesombongan kita itu memotivasi kita untuk bekerja lebih keras? Ataukah kesombongan itu hanya pepesan kosong? Jadi tergantung kita. Tetapi yang dalam konteks pembahasan ini, sombong itu adalah mereka-mereka yang tidak mau menerima kabar. Ya karena dia punya